Hari Selamat Lingkungan Alatai, selamat sujud Karangan Malempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agnesia Ursilva. Di sini saya akan membuat video pidato tentang menjadi calon tenaga pendidik di tengah tantangan dunia pendidikan. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya kasihi. Pujian dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Baik, karena atas dasar dari kasih-Nya dan penyertaannya saya bisa berdiri di sini dan berbicara tentang suatu hal yang sangat penting, yaitu tentang pendidikan dan tantangan kita sebagai calon tenaga pendidik di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi dunia pendidikan kita pada saat ini. Kita tahu bersama bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun bangsa. Melalui pendidikan, kita menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Namun, di balik cita-cita luhur ini, kita juga melihat banyak masalah yang masih terjadi di dunia pendidikan kita. Belakangan ini, kita sering mendengar isu tentang kesejahteraan guru honorer yang belum memadai, bahkan guru yang sudah bertahun-tahun mengajar dengan sepenuh hati tetapi belum mendapatkan penghargaan yang layak. Mereka tetap datang ke sekolah setiap hari, mengajar dengan senyum, membimbing murid-muridnya dengan sabar, meski dengan keterbatasan. Dari mereka, kita belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal mencari nafkah semata, tetapi sebuah panggilan bentuk pengabdian yang tulus. Selain itu, ada juga tantangan dari sisi sistem pendidikan yang terus berubah. Kita melihat bagaimana kurikulum berganti dari waktu ke waktu, dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Tujuannya tentu baik agar pembelajaran lebih merdeka dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun di lapangan, tidak sedikit guru yang merasa kebingungan dalam menerapkannya. Banyak yang merasa belum siap dengan perubahan yang begitu cepat, sementara sarana dan pelatihan yang mereka terima masih terbatas. Dan kini muncul tantangan baru yang tidak kalah besar, yaitu kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Di satu sisi, teknologi membantu guru dan siswa dalam proses belajar, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran bahwa teknologi bisa menggantikan sebagian peran guru. Padahal menurut saya teknologi memang bisa menjawab pertanyaan, tapi hanya guru yang bisa menyentuh hati. AI mungkin bisa memberikan informasi, tetapi tidak pernah bisa menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, tanggung jawab, dan kejujuran. Sebagai calon tenaga pendidik, kita punya tanggung jawab yang besar untuk mempersiapkan diri menghadapi semua tantangan itu. Kita tidak hanya bisa berfokus pada kemampuan mengajar, tetapi juga belajar menjadi pembimbing, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Guru masa kini dituntut untuk kreatif, adaptif, dan peka terhadap perubahan. Kita harus bisa menggunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai ancaman. Kita juga harus ingat bahwa masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan kita. Kitalah calon guru yang akan melanjutkan estafet perjuangan para pendidik sebelumnya. Tugas kita bukan hanya melanjutkan, tetapi juga memperbaiki cara berpikir, cara mendidik, dan cara memandang siswa. Kita harus hadir sebagai guru yang tidak hanya mengajar pelajaran, tetapi juga mengajarkan kehidupan. Guru yang mau mendengar, bukan hanya berbicara. Guru yang mau memahami, bukan hanya menilai. Guru yang membimbing dengan hati, bukan dengan marah. Karena itu, mulai sekarang, mari kita siapkan diri sebaik mungkin, belajar dengan sungguh-sungguh, berlatih menjadi pendidik yang profesional dan berintegrasi. Mari kita bentuk karakter kita supaya nanti ketika kita berdiri di depan kelas, anak-anak bisa melihat bukan hanya ilmu yang kita miliki, tapi juga teladan yang kita tunjukkan. Teman-teman, dunia pendidikan memang penuh tantangan, tapi di dalamnya juga penuh berkat Tuhan yang tidak pernah salah menempatkan kita di jurusan ini. Jika hari ini kita belajar menjadi guru, itu berarti Tuhan sedang mempercayakan masa depan banyak anak di tangan kita. Dan ketika kita mengajar dengan cinta, kita menanam benih kebaikan yang suatu saat akan tumbuh menjadi pohon yang memberikan kehidupan bagi banyak orang. Mungkin kita tidak akan menjadi orang terkenal, mungkin nama kita tidak akan muncul di televisi atau surat kabar, tetapi percayalah, setiap hari di kelas kita sedang menulis sejarah kecil, sejarah tentang cinta, pengabdian, dan perubahan, dan jauh lebih berharga daripada apapun. Jadi, mari kita jalani panggilan ini dengan bangga menjadi calon pendidik, bangga menjadi
akan dibentuk. Guru yang hebat bukan hanya yang mampu menjelaskan pembelajaran dengan baik, tetapi juga yang bisa membuat siswanya percaya kepada diri sendiri. Seorang guru sejati adalah dia yang sabar di tengah kesulitan, tetap tersenyum di tengah tekanan, dan tetap bersemangat untuk menyalakan api belajar di hati murid-muridnya. Saya percaya bahwa menjadi guru bukanlah sekadar profesi, tetapi sebuah panggilan jiwa. Tuhan memanggil kita bukan untuk mengajar, tetapi untuk melayani dan menabur kebaikan. Melalui pendidikan, guru sejati tidak hanya mencetak siswa yang pandai, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter dan berempati. Mungkin nanti ketika kita sudah menjadi guru, kita akan menghadapi banyak tantangan seperti fasilitas sekolah yang kurang, beban administrasi yang berat, dan siswa yang susah diatur. Namun di balik semua itu akan selalu ada momen kecil yang membuat semua perjuangan kita terasa berharga, seperti ketika seorang siswa berkata, "Terima kasih Bu, karena Ibu saya menjadi berani bermimpi." Atau saat kita melihat siswa yang dulu tidak percaya diri akhirnya berani maju dan menunjukkan kemampuannya. Itulah kebahagiaan sejati seorang pendidik. Tantangan dalam dunia pendidikan memang besar, tapi saya percaya semangat kita untuk mengabdi harus lebih besar lagi, karena sesungguhnya perubahan besar dalam pendidikan tidak hanya datang dari kebijakan pemerintah, tetapi dari guru-guru yang mau belajar, mau berubah, dan mau berjuang demi masa depan generasi berikutnya. Sebagai calon guru, mari kita persiapkan diri menjadi generasi pendidik yang baru, pendidik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Pendidik tidak hanya mengajar dengan pikiran, tetapi juga dengan hati. Mari kita belajar untuk melihat setiap siswa sebagai pribadi yang unik dan berharga yang masing-masing punya potensi untuk bersinar. Saya percaya ketika kita menanam dengan kasih dan ketulusan, suatu hari kita akan melihat hasilnya tumbuh dalam bentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan membawa terang bagi bangsa. Semoga kita semua setia menapaki jalan ini, jalan pendidikan, jalan pengabdian, dan jalan pelayanan. Namun teman-teman, kita juga harus menyadari bahwa perjuangan kita tidak berhenti di ruang kuliah saat kita lulus nanti. Dunia kerja nyata akan menguji kita dengan hal-hal yang lebih sulit, anak didik dengan berbagai karakter, lingkungan sekolah yang mungkin belum ideal, hingga sistem pendidikan yang masih perlu banyak diperbaiki. Tapi justru di sanalah semangat sejati seorang pendidik diuji. Saat keadaan sulit, jangan menyerah. Saat merasa lelah, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari perubahan besar yang sedang Tuhan kerjakan melalui kita. Kita tidak tahu bagaimana masa depan dunia pendidikan akan berubah dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Mungkin teknologi akan semakin maju, mungkin tantangan moral generasi muda akan semakin kompleks, tapi satu hal yang pasti, selama masih ada guru yang mengajar dengan sepenuh hati, pendidikan tidak akan pernah kehilangan makna, karena sejatinya pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tapi tantangan bagaimana kita menyentuh hidup orang lain dengan menumbuhkan harapan di dalam diri mereka. Dan teman-teman, jangan pernah lupa bahwa setiap anak yang akan kita temui nanti memiliki cerita hidupnya masing-masing. Ada yang datang dari keluarga yang penuh kasih, tapi ada yang datang dengan luka dan kekurangan. Di sanalah tugas kita bukan hanya sekedar mengajar huruf dan angka, tetapi menghadirkan kasih, perhatian, dan pengharapan. Karena bagi sebagian anak, mungkin guru satu-satunya sosok yang membuat mereka merasa berarti, maka jadilah guru yang hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga dengan hati yang terbuka. Kita juga perlu menanamkan nilai bahwa menjadi guru bukanlah berhenti belajar. Dunia akan terus berubah dan kita harus tumbuh bersama perubahan itu. Jadilah guru yang terus membaca, terus berpikir, dan terus memperbaharui diri, karena semakin kita belajar, semakin kita bisa memberi, semakin kita bisa memahami, semakin kita bisa membimbing, dan semakin kita bisa mengasihi. Semakin besar pengaruh yang bisa kita berikan kepada generasi penerus bangsa. Mari kita tanamkan dalam diri kita sejak sekarang bahwa tugas menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan, tapi panggilan untuk menghidupkan masa depan. Kita bukan hanya membangun pengetahuan, tapi juga membangun manusia, dan ketika kita nanti berdiri di depan kelas, biarlah setiap kata yang keluar dari mulut kita nanti menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi anak-anak yang mendengarnya. Selain itu, kita juga harus berani bermimpi besar untuk dunia pendidikan Indonesia. Jangan hanya puas menjadi pengajar, tapi jadilah penggerak. Orang yang membawa ide-ide baru yang menciptakan perubahan yang berani, berbeda, dan demi kebaikan. Karena perubahan besar dalam dunia pendidikan tidak selalu datang dari kebijakan pemerintah,
Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia secara langsung, tetapi kita bisa mengubah satu hati, satu pikiran, satu anak, dan dari sanalah dunia akan berubah perlahan-lahan. Dan terakhir, marilah kita terus berpegang pada keyakinan bahwa apa yang kita lakukan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Mungkin kita tidak akan bisa mengubah dunia secara langsung, tapi kita bisa mengubah satu hati, satu pikiran, satu anak, dan dari sanalah dunia akan berubah perlahan-lahan. Jadilah guru yang menyalakan terang, karena dari satu cahaya kecil, ribuan jiwa bisa menemukan arah. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Semoga kita dapat menjadi pendidik yang setia, kreatif, dan penuh kasih dalam setiap langkah pelayanan kita di dunia pendidikan. Demikian video pidato yang saya buat. Saya tutup video ini dengan mengucap Parama Santi. Om Santi 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 Om Hai.